semuanya, kembali lagi dengan saya Reza Zofi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi kita tentang React.js. Nah, kali ini kita itu akan fokus tentang belajar API, yang mana API ini kan kayak kita mengambil data gitu ya sebagai database. Cuma di sini kita pakai BAS atau Backend as a Service, yang mana BAS ini dia kayak kita tuh buat database itu dari luar, nanti kita pakai dari Subabase, ada websitenya juga. Di situ kita akan buat tabel, kita konfigurasikan API yang ada di situ tuh ke dalam React.js kita gitu. Nah, jadi kita nggak perlu buat semuanya itu dari awal, kita tuh cuman create tabel biasa aja. Mirip-mirip buat ini sih NTP biasa, cuman dia pakai website namanya Subabase. Jadi nanti dia tuh bisa login ke GitHub kita untuk ngambil projectnya. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu bagaimana cara membuat tabel dan memanggil API-nya ke dalam project. Nah, kita buka dulu yang namanya subabase.com. Nah, kalau misalkan teman-teman semua belum punya apa-apa gitu, dia nanti bakalan disuruh login dulu. Nanti teman-teman bisa login lewat GitHub aja ya, supaya dia bisa ngambil project langsung dari GitHub kita. Terus nanti kalau misalkan belum punya project, nanti dia akan kosong dan dia akan minta new project. Nanti klik aja new project. Terus ini nih, ini nih ada limit ya. Nanti kalau misalkan masih kosong, nanti langsung aja create new project. Dan jadi nanti udah create new project, nanti langsung aja di save. Nah, jadi nanti saya kan sekarang project saya yang wedding. Nah, jadi kita klik yang wedding. Nah, ini saya sudah mempunyai 2 tabel, tapi kalau misalkan teman-teman baru itu pastinya 0. Nah, cara buat tabelnya, pergi ke tabel editor sebelah sini. Terus di sini dia ada tabelnya, ada new tabel. Nanti klik aja new tabel. Terus sini buat nama tabelnya apa. Terus ini kolomnya bisa ditambah juga seperti ini. Terus ini jangan lupa di checklist ya. Karena supaya kalau misalkan di checklist itu tuh dia bisa kayak terbatas gitu loh, data yang bisa kita akses. Karena itu kan sebuah bentuk pengamanan. Nah, seperti itu. Cuman karena kita masih tahap belajar, jadi kita checklist aja. Tapi kalau misalkan udah akan bisa di checklist kok, ini kan suatu. Nah, pokoknya saya di sini punya 2 tabel, ada tabel feedback dan juga FAQ. Yang mana tabel feedback itu saya buatnya itu ini kolomnya itu ada nama customer sama deskripsi. Nah, dengan tipe datanya itu teks dan juga panjang value-nya itu kalau untuk nama itu kita set 100, sedangkan untuk deskripsi itu kita set 1000. Terus kalau misalkan untuk tabel FAQ itu juga cuma ada kolom pertanyaan dan juga jawabannya. Kalau yang create add ini sebenarnya memang bisa hapus, cuman dia pas kita buat tabel baru tuh dia udah nge-create kolom create add ini sih, karena kan nampak itu waktu user ini menambahkan data itu kapan gitu. Tapi kalau mau dihapus juga nggak apa-apa. Kayak gitu kalau untuk cara menambahkan tabel. Nah, cara masukkan ke dalam project kita, itu tuh teman-teman jangan lupa download dulu, install dulu extension yang namanya Rapid API. yang klien ya, Rapid API client, logonya itu R kayak gini. Di sini saya sudah punya request, tapi kalau misalnya teman-teman masih baru, jangan lupa tambah request saya di sini ya. Nah, isi dari request ini itu adalah yang bagian sini itu diambil dari pergi ke Subabase lagi, bagian project setting, lalu pergi ke data API ini, dan ini link URL-nya, project URL, masukkan ke sini, tapi ditambah bawahnya itu adalah test F1 FAQ. Nah, kalau misalkan yang feedback, berarti ganti aja di belakang itu jadi feedback. Ini sesuaikan aja. Nah, setelah di sini kita pergi ke header. Nah, di sini itu tambahkan API-nya itu diambil dari sini. Nah, yang API ini copy aja bagian sini, terus pastikan ke dalam sini. Dengan content type-nya itu kan kita pakai JSON ya, kita set JSON, dan authority-nya itu juga sama kayak API. Nah, setelah itu baru di send. Tapi jangan lupa kita tes dulu ya di body. Di body teman-teman set bagian JSON dan tes dengan satu inputan gitu. Ini. Setelah kita send. Nah, ini berhasil. Kalau berhasil kita cek ke Subabase kita yang bagian tabel editor. Nah, ini dia masuk ya. Ini di jam berapa nih? 4:49:25 sekian tanggal 15 ini gitu. Ini sekarang ya. Seperti itu. Setelah kita buat tabel, terus kita udah ngetes nih apakah datanya itu masuk atau tidak di project kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam desainnya. Nah, di sini saya punya FAQ dan feedback ya. Nah, sekarang saya jelasin salah satu aja karena sama aja isinya. Nah, yang misalkan kita pergi ke FAQ. Feedback. Lagi yang terbuka feedback. Nah, misalnya kita feedback. Di sini saya punya beberapa komponen yang diambil, yaitu komponen empty state, loading spinner, terus ada juga alert box dan juga generic table. Nah, yang mana untuk alert box itu tuh isinya tuh kayak informasi-informasi gitu, kayak
pop up informasi gitu. Kalau misalkan informasinya sukses, dia akan nampilin dengan background green bla 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 bla. Kalau errornya itu seperti ini, info seperti ini, supaya nanti di pemanggilan utama kita yang di bagian feedback JSX ini nggak perlu lagi kita buat alert sukses info sama error gitu. Kita cuma tinggal panggil sukses aja, nggak perlu panjang-panjang gitu, karena kita udah set duluan di alert box gitu komponennya. Nah, gitu juga untuk empty state. Kalau empty state tuh dia kalau misalkan datanya tuh nggak ada seperti ini, kan datanya 0 ya. Nah, dia akan masukkan seperti ini. Jadi kita nggak perlu set lagi di dalam feedback JS kita. Kita set aja di dalam komponen ini, jadi kita panggil aja di dalam feedback JS. Nah, kalau untuk generic table ini untuk menampilkan tabelnya seperti ini. Jadi kita nggak perlu buat tag table di dalam feedback JS, tinggal panggil si komponen generic table aja. Gitu juga dengan loading spinner, kita nggak perlu tambahin di di feedback JS, kita tinggal set aja di sini. Terus nanti dia bakalan ngeloading gitu ya kalau misalnya dipanggil. Nah, ini untuk si komponen-komponen anaknya. Terus di sini kita seperti biasa ya, kita set dulu apa-apa yang bakal kita butuhkan. Terus di sini ada load feedbacks. Kalau misalkan kita udah menambahkan atau mengupdate atau menghapus, itu bakalan ngeloading terus kan. Maksudnya kayak ngelot terus dimuat terus halamannya seperti itu. Nah, jadi jangan lupa kalau misalkan dia nggak bisa, dia bakal munculin pesan error dengan nama gagal memuat feedback. Nah, hal ini nih bakal dipakai use effect. Use effect-nya kan kalau misalkan muncul kalau dia udah lagi panggil gitu, nggak muncul terus. Nah, ini untuk nge-handle change ke dalam dari data kita sendiri. Terus ini untuk nge-handle submit, yang mana kalau misalkan dia mau nambahin atau mau nge-create, dia bakalan masuk ke sini. Nah, dia bakalan masukin ke nama customer yang ada dari tabel kita sama deskripsinya juga. Kalau berhasil, dia akan masukin ke sukses dan tampilkan nama feedback berhasil ditambahkan. Lalu disimpanlah di dalam nama dan juga pesan. Nah, jangan lupa kita load yang di atas tadi, kan kita udah nambahin nih. Nah, pastinya kita mau ulang gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, dia bakal munculin pesan error. Nah, itu untuk si handle submit atau nge-create. Kalau misalkan nge-delete gitu juga. Tapi bedanya kita tanya dulu nih beneran mau hapus atau tidak. Dia nanti kalau misalkan kayak gini tampilannya, maka dia hasilnya tuh kayak pop-up-nya tuh dari website, bukan dari si punya kita. Nanti beda sendiri tuh tampilannya dari Windows-nya. Nah, terus di sini kalau misalkan berhasil dihapus, tampilkan set sukses, dan juga jangan lupa di-load lagi atau dibuat ulang lagi halamannya. Kalau gagal ya masuk ke set error. Ini untuk tampilan formnya ya, tampilan halamannya. Di sini, yang ini kayak bisa bilang error, sukses loading. Jadi kayak tinggal panggil aja error dari si komponen alert box tadi gitu. Jadi kita nggak perlu set error dengan background segini itu nggak perlu gitu. Tinggal masukin gini aja gitu. Jadi lebih singkat juga. Nah, ini juga pakai loading spinner. Nah, terus ini ada formnya ya seperti biasa, kayak yang udah kita pelajari. Nah, ini untuk masukin tabelnya. Nah, disinilah kita panggil generic table. Tabel yang udah kita set di dalam komponen generic table dengan kolomnya ini, datanya tuh kita ambil dari si data feedback tadi yang udah disimpan, terus dia bakal ngerender juga per barisnya. Sesuai ini ya, kan dia ini kan kayak nomor gitu ya, ini bisa kita ganti jadi nomor. Itu di sini untuk kolom yang ini, terus yang nama untuk kolom yang ini, pesan untuk kolom yang ini. Item deskripsi dan juga aksi itu untuk kolom yang ini. Nih, untuk kolom yang ini dia bakalan munculin aksi dengan penghapusan data. Nih, makanya dia cuma ada satu icon ya, fill delete. Nah, ini kalau misalkan yang empty set tadi yang kayak gini. Nah, nanti dia bakalan manggil seperti ini. Kalau misalkan datanya gini lah ya. Nah, cara eksekusinya, saya lupa. Kita juga perlu buat API-nya di sini. Nah, feedback API saya buat folder baru namanya service. Di feedback API ini, jangan lupa kita masukkan API URL-nya sama dengan yang kita masukkan di repeat tadi. Yang di sini. Ini sama ya. Kita masukin ini sama dengan yang ada di sini, yang ada di API URL ini. Nah, setelah itu kita juga jangan lupa salin yang API key-nya. Sama dengan repeat API juga yang bagian ini, API key. Atau bisa ngambil juga dari Supabase juga bisa. Nah, nanti udah set ini, terus jangan lupa ya di sini ini feedback, tapi kalau misalnya FAQ nih diganti jadi FAQ, pokoknya harus sesuai gitu. Terus habis itu ya udah langsung kita jalan. Nah, kalau misalkan kita ambil misal namanya bisa pesan feedbacknya enak, bagus, nyaman gitu ya. Tambah. Nah, ini nih namanya alert box tadi. Ya, infonya, terus ini juga langsung masuk datanya seperti ini. Kalau misalkan kita cek ke Supabase-nya, nih dia masuk ke sini nih. Ini Revista enak, bagus, nyaman seperti itu. Kalau misalkan kita tambah sekali lagi ya, nyaman ya. Nah, tuh nambah dia, dan di sini juga harusnya tertambah. Ini dia tertambah. Udah nyaman banget mengulang. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak pakai database itu dari Supabase aja.
Terus misalnya kita mau menghapus yang ini, nah jadi dia yang saya bilang tadi ya, yang dia nggak dari punya kita tapi dari Chrome-nya kayak gitu, pakai ini. Oke, nah kalau misalkan teman-teman perhatikan tadi ada loadingnya kan sedikit sini, itu tuh tanda dia membuat ulang gitu. Nah ini untuk si feedback, begitu juga untuk FAQ, bedanya tuh ya cuma isinya doang sih, yang bagian FAQ-nya seperti ini. Nah ini nih semuanya sama dengan feedback, bedanya tuh ya memang ini jadi FAQ, ini jadi FAQ, pokoknya disesuaikan dengan namanya. Terus di sini juga nih dia ngasih pertanyaan dan juga jawaban. Terus dia ini kalau misalnya mau delete dia buatnya yakin ini menghapus FAQ. Di sini juga sama semuanya, error sukses loading. Untuk for inputan juga sama semua. Buttonnya juga sama dengan si feedback tadi. Tabel data juga sama, ini generic table, ini untuk nomor, pertanyaan, jawaban, dan juga aksi. Yang mana ini sesuai dengan dari tabel kita ya, item pertanyaan sama item jawaban. Nah, di sini untuk nge-loading empty state-nya. Terus, jangan lupa di FAQ API ini nih sama dengan Supabase, tapi bedanya yang di belakang ini ya. Ini jadi FAQ, kalau misalnya feedback tadi kan feedback. API key-nya tetap sama kayak si feedback, karena kan dia satu, satu database kayak gitu istilahnya, cuma beda tabel doang. Nah, pembeda tabelnya tuh ya di API URL belakang ini. Bedain jadi API apa sih? Sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau FAQ, feedback. Terus ini juga kita sesuaikan aja FAQ. Nah, fungsinya misalnya udah makan, jawabannya misalnya udah. Ini dia akan ada alert box-nya, terus dia bakalan bilang udah. Tapi kalau misalkan coba kita tes kan kita di sini di Supabase ini yang bagian FAQ itu tuh kan kita setnya tuh teks ya. Coba kita set dia itu adalah angka. Oh ternyata bisa, karena teks itu angka pun termasuk teks, tapi kecuali kita kayak varchar mungkin atau integer, yang mana integer itu kan khusus angka. Nah jadi kalau masukin teks itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita set itu teks, apapun itu jenisnya bisa. Nah itu untuk si pemanggilannya. Teman-teman, segitu dulu pembahasan kita tentang API yang mana kita menggunakan Supabase yang kayak gini, terus juga menggunakan Rapid API yang extension yang di sini tuh di Visual Studio Code-nya, dan juga saya udah jelasin secara singkat penggunaan API-nya. Jangan lupa dipanggil di dalam reservice ya, di dalam sini yang ada service API tadi di sini. Terus jangan lupa ini juga disesuaikan API URL sama key-nya. Nah, sebelum kita menambahkan data yang sebenarnya, kita tes aja dulu request-nya di sini. Kalau misalkan berhasil, sekali aja berhasil, berarti nanti kita juga berhasil di belakang-belakang, asalkan API URL sama API key-nya itu sama. Kita ambil aja dari Supabase-nya yang bagian project setting tadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila saya kecepatan atau bagaimana. Saya berharap semoga teman-teman semua paham, dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.